Simak info cuaca maritim NTT hari ini. Berdasarkan perakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gelombang tinggi hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di 7 perairan NTT hari ini. Dan, 7 perairan NTT yang berpotensi diterjang gelombang tinggi hingga 2,5 meter hari ini yakni Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Pulau Sumba, perairan Pulau Sawu, perairan Kupang, Pulau Rote, Laut Sawu dan Samudera Hindia Selatan NTT. Dengan potensi gelombang tinggi tersebut, BMKG meminta para operator kapal dan nelayan untuk waspada karena berisiko bagi pelayaran yakni perahu nelayan dan kapal tongkang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sementara itu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Lampung, Selat Sunda, perairan selatan Jawa, Laut Banda, dan Laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 19 sampai tanggal 20 September tahun 2022. Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, yang dikonfirmasi antara, menyampaikan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Ia menambahkan, kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Lampung, Selat Sunda, perairan selatan Jawa, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut menyebabkan gelombang tinggi, katanya. Ia mengemukakan, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele Nias, perairan timur Pulau Simele Kepulauan Nias, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan. Kemudian, Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Selat Lombok, Selat Makassar bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Pulau Sumba, perairan Pulau Sawu, perairan Kupang Pulau Rote, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan NTT, Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan barat Kepulauan Mentawai Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Bali, perairan selatan Bali Sumbawa, Samudra Hindia Selatan Jawa NTB. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, katanya. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas pukul 1.25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter. Kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, tuturnya. Waspada. 9 perairan NTT ini berpotensi gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ingatkan berisiko bagi pelayaran perahu nelayan dan kapal tongkang. Dikuti dari laman bmkg.co.id, 9 perairan NTT yang berpotensi diterjang gelombang tinggi hingga 2,5 meter yakni Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Pulau Sumba, perairan Pulau Sawu,
Perairan Kupang, Perote, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Selatan Flores dan Samudera Hindia Selatan NTT. Selain berisiko bagi keselamatan pelayaran, gelombang tinggi tersebut berbahaya bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di pesisir sekitar area gelombang tinggi. Karena itu BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sementara itu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, perairan Banten, perairan selatan Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafuru. Sebuah peringatan dini kembali dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG terkait cuaca maritim NTT hari ini. Berdasarkan perakiraan cuaca hari ini, gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi landa 5 perairan NTT. Karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada. Pada hari ini, BMKG mendeteksi potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter di Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG Syaiful Hadi dalam keterangan Rabu tanggal 14 September tahun 2022, menjelaskan, gelombang dengan ketinggian 2,54 meter berpeluang terjadi selama 3 hari ke depan. Karena itu, masyarakat perlu mewaspadai resiko dari gelombang tinggi tersebut. Syaiful Hadi menyebut, gelombang tinggi tersebut berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal feri. Karena itu operator kapal perlu mencermati kondisi cuaca maritim secara baik demi kelancaran kegiatan pelayaran, katanya. Selain gelombang tinggi, sejumlah titik perairan laut juga berpeluang dilanda gelombang sedang 1,25-2,5 meter yakni Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu bagian utara, Selat Flores Lamakera, Selat Alor Pantar, dan perairan utara Kupang Rote. Gelombang sedang, kata dia juga perlu diwaspadai karena beresiko tinggi terhadap pelayaran perahu nelayan dan kapal tongkang. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 6-15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 10-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di laut perairan selatan Banten dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah.